إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى محمد سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dapat kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini dicatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat yang ke-35 sampai insyaallah ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang akan kita bahas ini menerangkan tentang beberapa azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang menentang para nabi mereka. Tentunya ayat ini sebagai peringatan kepada siapapun yang menentang anjuran atau ajaran yang disampaikan oleh para nabi. Sebagaimana kita terangkan dalam ayat sebelumnya, di mana orang-orang Quraisy ketika itu adalah termasuk orang-orang yang mendustakan apa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah memperingatkan kepada mereka bahwa mereka yang mendustakan akan digiring ke neraka dalam kondisi berjalan memakai wajah mereka. Sebagaimana kita katakan dan kita jelaskan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Bahwa mereka orang-orang yang mendustakan apa yang disampaikan oleh para rasul, mereka kelak akan digiring menuju ke dalam neraka jahanam dengan memakai wajah mereka. Dan sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat seburuk-buruk tempat.
dan merupakan jalan yang sesat yang ditempuh oleh orang-orang ketika mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam ayat ini kembali Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Maka Allah kisahkan sebagai peringatan kepada kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina. Dan sungguh kami telah memberikan. Jadi kalau ada walaqad, ada kata qad, sebelumnya ada kata lam, itu berarti ada lam qasam. Qasam itu artinya Allah bersumpah. Kalau Allah bersumpah itu artinya adalah sesuatu yang pasti dan sebagai peringatan yang kokoh. Maka dikatakan walaqad ataina, dan sungguh kami telah memberikan Musa kepada Nabi Musa al-kitaba, sebuah kitab. Yang dimaksud di sini adalah kitab Taurat. Waja'alna, dan kami jadikan ma'ahu, bersama Nabi Musa, akhahu, saudaranya, saudara kandung lebih tua, yaitu siapa? Haruna, Nabi Harun, wazira, sebagai pembantu. Wazir ya, pembantu. Maka menteri itu pembantu presiden, wazir. Fakulna, maka kemudian kami firmankan, kami kalamkan kepada keduanya, idhaba, pergilah kalian berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, ilal qaumil ladzi nakadzabu biayatina, kepada kaum yang mendustakan tanda-tanda kebenaran kami, yaitu siapa? Kaumnya Fir'aun, ya, penduduk Mesir ketika itu. Fadammarnahum tadmira, karena mereka menolak, mendustakan, bahkan mengejar-ngejar ingin membunuh Nabi Musa dan Nabi Harun, maka fadammarnahum tadmira, maka kami hancurkan sehancur-hancurnya. Itu dengan apa? Ditenggelamkannya ya ke dalam lautan. Wa qauma Nuhin, ya, dan ingatkan kepada orang-orang Quraisy, wa qauma Nuhin, dan kaumnya Nabi Nuh, lamma kadzabu, ketika mereka mendustakan ar-rusula, para rasul. Ini juga ada keunikan, Pak. Kalau kita enggak memahami balaghah bisa salah nanti. Ar-rusula di sini itu jamak. Ya, jamaknya kata rasulun itu adalah rusul. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Nabi Nuh saja. Kenapa kok disebut Nabi Nuh dengan sebutan ar-rusul jamak, ya, utusan-utusan? Ada dua alasan Bapak sekalian. Yang pertama adalah karena Nabi Nuh ini disebut dengan Abul Bashar, ayahnya manusia itu. Yang kedua adalah Nabi Nuh, ya, karena bisa dikatakan semua keturunan yang ada sekarang ini, Pak, itu kembalinya adalah kepada Nabi Nuh. Kenapa sebabnya? Karena orang ketika itu habis semuanya, tinggal orang yang bersama Nabi Nuh, maka disebut dengan Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Kalau yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua adalah alasan kedua, bahwa orang yang mendustakan satu utusan, Pak, misalkan ada orang ya mengakui Nabi Isa, Nabi Musa, tapi dia tidak mengimani, mengakui ada Nabi Muhammad, itu sama dengan mereka mendustakan semua nabi. Karena nabi itu sama, ya, visi misinya sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa di sini dikatakan wa qauma Nuhin, dan kaumnya Nabi Nuh, lamma kadzabu, ketika mereka mendustakan ar-rusula, para utusan. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena mereka mendustakan Nabi Nuh, aghraqnahum, ya, kami tenggelamkan mereka semuanya. Waja'alnahum lin-nasi ayah, dan kami jadikan mereka itu bagi manusia kapanpun sampai dimanapun
sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum ada kejadian yang seperti kejadian yang menimpa kaumnya Nabi Nuh. Wa'atadna lidzalimina 'adaban alima, wa'atadna, dan kami persiapkan lidzalimina, bagi orang yang berbuat zalim, 'adaban alima, siksaan yang pedih. Wa'adan, dan ingatkanlah tentang kisah Ad, wa'ada wa Thamuda. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud. Wa Thamuda, dan kaum Samud nabinya adalah Nabi Soleh. Wa ashabur rassi, dan para penyembah ar-rassi. Ar-rassi di sini Ibu sekalian adalah penyembah, bisa dikatakan penyembah sungai, penyembah sumur, atau penyembah hewan-hewan. Ya, mereka semuanya ya, wa qurunan, dan umat-umat sebelumnya, baina dzalika katsira. Ya, di antara kaum ini banyak sekali yang Allah juga hancurkan. Ya, kaum Nabi Tsamud, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Syu'aib. Ya, semuanya karena mereka menentang utusan Allah, maka Allah hancurkan mereka. Wa kullan, dan setiap mereka ini dorabna, sudah kami jelaskan lahu, bagi mereka ini al-amsal, ya, sebagai contoh-contoh. Jadi artinya apa? Bahwa Allah memberikan peringatan-peringatan lewat kisah-kisah para nabi sebagai pembelajaran bagi kita semuanya. Dan semuanya, wa kullan, semuanya itu tabbarna tatbira, kami hancurkan, karena mereka itu adalah menentang utusan para nabi yang kami utus. Walaqad atau, dan sungguh mereka orang-orang Quraisy ini atau melewati, mendatangi alal qaryah, ya, mendatangi sebuah tempat, allati amtorna, yang kami hujani, matarasau, dengan hujan yang sangat buruk, yaitu kaum siapa? Kaumnya Nabi Lut, di mana mereka ini ya dihujani oleh Allah hujan batu yang menghancurkan mereka. Afalam yakunu yaronaha, apakah mereka enggak melihat bukti-bukti kekuasaan Allah seperti itu semuanya itu? Padahal mereka melihat langsung kejadiannya itu, melewati setiap mereka berdagang. Tetapi yang terjadi adalah bal kanu la yarjuna nusyura. Sebab tidak lain adalah mereka karena apa? Karena mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Itulah yang menyebabkan mereka tidak mau mengambil pelajaran ibrah dari kisah-kisah orang-orang yang Allah binasakan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi Bapak sekalian, Allah memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Walaupun ayat ini memang di awalnya adalah ditujukan kepada kaum Quraisy, di mana kita tahu mereka menentang dan mendustakan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tentu setiap kisah ini akan berlaku sampai kapanpun sebagai bentuk sebuah pelajaran ibrah bagi siapapun yang mau mengambil pelajaran. Maka Allah memulai dengan kisah Nabi Musa dan kaumnya. Kenapa? Karena kita tahu semuanya Bapak sekalian bahwa orang-orang Yahudi ya yang mengklaim nabi mereka adalah Nabi Musa, mereka berada di Madinah, dan mereka inilah yang suka memprovokasi orang-orang kafir Quraisy. Banyak kasus ya itu sebabnya adalah orang Quraisy, orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya kenapa kemudian Allah ingatkan sebagai peringatan kepada mereka. Maka Allah katakan di sini, walaqad ataina, sungguh kami telah memberikan Musa. Jadi Allah mengutus Nabi Musa kepada kaum Bani Israel dengan diberikan satu kitab pedoman, yaitu apa? Diberikan kitab Taurat. Kitab Taurat ini sekalian sebagai pedoman bagi mereka.
Dan kemarin sudah saya singgung bahwa turunnya kitab Taurat ini adalah jumlatan wahidah, satu utuh gelondong langsung, berbeda dengan Al-Quran. Dan kenapa Al-Quran berjenjang, kemarin sudah kita terangkan secara panjang lebar. Nah, di samping itu Nabi Musa ini berbarengan diutus pula Nabi Harun sekalian. Dan Nabi Harun itu kakaknya lebih tua, ya, masih satu keluarga. Nah, uniknya Bu sekalian, kalau kita membaca kisah-kisah kedua tokoh ini, Nabi Musa ini cenderung orangnya memiliki karakter tegas. Nabi Musa itu gitu Pak, karakternya tegas. Ya. Karena ini bisa jadi beliau ini kan ditempa hidup di tengah-tengah istana. Ya, Nabi Musa kan tinggalnya di istananya Fir'aun. Persaingan politik macam-macam ini membentuk karakter beliau. Ya. Sedangkan Nabi Harun ini tinggal di kampung sekalian, tinggal di kampung keluarga, ya, kehidupannya sederhana. Maka dua karakter ini ternyata sekalian saling dibutuhkan dalam dakwah sekalian. Jadi dakwah itu bukan berarti kemudian hanya halus-halus toh, enggak. Butuh ada orang-orang yang memang tegas ya, bukan keras, tegas. Nah, inilah gambarannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa ini karakternya adalah karakter orangnya tegas, pengambilan sikapnya cepat, berbeda dengan Nabi Harun, ya. Tenang, lembut gitu. Ya. Nah, kedua kekuatan ini Allah jadikan satu. Untuk apa? Untuk menyampaikan risalah dakwah. Maka pesan yang disampaikan oleh Allah kepada keduanya adalah dikatakan wa qula lahu qaulan layyina. Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang lebih jahat melebihi Fir'aun. Ya kan Pak? Tidak ada orang yang lebih zalim daripada Fir'aun. Bagaimana tidak? Karena Fir'aun ini mengatakan ana rabbukumul a'la. Ketahuilah aku ini adalah Tuhan yang maha tinggi. Tajri min tahtiyal anhar, mengalir di bawah kekuasaanku ini adalah sungai Nil. Jadi mengklaim menjadi seorang Tuhan. Maka tidak ada orang yang lebih zalim di muka bumi ini, ya, melebihi kezalimannya Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata baik. Wa qula lahu qaulan layyina. Layyina itu perkataan yang lembut. Nah, ini luar biasa sekalian. Ini adalah salah satu, ya, metode dakwah. Bagaimanapun sekalian, sejahat apapun orang itu, kalau kita mengajaknya dengan cara-cara kasar, cara-cara kita mengejek atau apa, pasti semakin jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa disebut dakwah itu merangkul, bukan memukul. Ya, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dan ini luar biasa sekalian. Tipe dua orang ini ditemukan oleh Allah. Musa ini orangnya tegas, karakternya begitu cepat, sedangkan Harun ini adalah orang yang lemah lembut. Tetapi ditemukan dalam satu manhaj dakwah, apa? Faqula lahu qaulan layyina. Ya, katakanlah wahai Musa dan Harun, sampaikanlah wahai Musa dan Harun kepada Musa dengan kata-kata yang penuh dengan hikmah, penuh dengan kelembutan. Nah, walaupun sudah disampaikan berbagai macam hujjah itu artinya dalil tentang kebenaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap saja, ya, Fir'aun dengan kesombongannya menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Bahkan Nabi sekalian merancang, ya, dengan kekuasaan yang begitu mutlak, merancang dalam satu rancangan sistemik bagaimana menghentikan dakwah dan mematikan Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa untuk segera berangkat di tengah malam.
bersama kaumnya. Ya, tentu ceritanya panjang sekalian karena hampir ya Pak, sepertiga isi Quran itu isinya adalah kisah Nabi Musa dan kaumnya. Jadi panjang sekali ceritanya beliau itu. Intinya kemudian beliau lari, ya dikejar oleh Fir'aun, ya sampai mentok di lautan. Kemudian Allah merintahkan untuk menghentakkan pentongnya, ya sehingga membelah menjadi 12 jalan. Setiap pemimpin masuk ke dalamnya sampai kemudian di ujung Fir'aun mengejarnya. Ketika di tengah-tengah Allah kembalikan lautan itu seperti semula, tenggelamlah mereka. Dan bukti-bukti sejarah membuktikan hal tersebut sekalian. Maka kalau Bapak Ibu pernah ke Mesir, ya saya hampir 4 tahun lebih saya tinggal di sana sekalian. Itu di sana itu ada namanya Al-Mathaf, ya Mathaf Tahrir, atau disebut dengan Museum Tahrir, ya karena di tempat samping alun-alun Tahrir. Tahrir itu artinya adalah medan kemerdekaan. Kita masuk situ kalau dulu kurang lebih hanya bayar 100 pon atau berapa itu Pak, atau bahkan kurang ya. Fir'aun ini ditempatkan di tempat khusus sekalian, di tempat khusus. Jadi kita mau masuk lagi itu bayar lagi. Jadi kita dulu batin, ini sudah mati aja bikin susah orang lain, mau ketemu aja bayar lagi. Karena memang khusus tuh. Jadi gambarnya menunjukkan bahwa orang ini memang meninggal dalam kondisi tenggelam sekalian. Ya bentuk tubuhnya apanya ini ya dalam kondisi memang tenggelam. Bahkan ditemukan oleh para peneliti ada bekas-bekas sisa-sisa garam ya yang ada dalam tubuhnya. Dan luar biasa, Allah janjikan memang sekalian. Dalam Al-Qur'an Allah telah menjanjikan bahwa jasadnya akan diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanpa proses apapun. Memang Allah sendiri yang mengutuhkan. Karena apa? Orang Mesir sekalian, kalau hanya sekedar mengawetkan badan orang itu udah biasa Pak. Teknologi Mesir ketika itu 3000 tahun sebelum Masehi itu sudah canggih sekali Pak. Kalau Bapak Ibu ke sana itu bagaimana piramid-piramid dibangun itu, ada 9 piramid itu yang besar 3 atau berapa itu menunjukkan kecanggihan teknologi ketika itu. Itu 3000 tahun sebelum Masehi loh Pak. Sebelum lahirnya Nabi Musa. Sudah begitu canggih. Ya. Bahkan kalau kita ke Luxor Pak, Luxor itu adalah daerah selatan Mesir. Disitulah tempat kerajaannya. Kalau yang piramid itu Pak, itu tempat kuburannya, makamnya bagi raja-raja Fir'aun itu. Maka Fir'aun itu bukan nama Pak, Fir'aun itu julukan. Ya kalau di kita misalkan Hamengkubuwono apa berapa 3, 4, 1, 2 gitu. Nah, maka dikatakan dalam Al-Quran wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki autad. Autad ini ada 2 penafsiran Pak. Autad ini dikatakan tentara, dia punya tentara yang sangat kokoh, punya kavaleri lengkap Pak, tentaranya itu Pak, luar biasa. Ada yang mengatakan pilar-pilar. Ya kalau Bapak ke Luxor itu Pak, pilarnya besar-besar Pak, mungkin 3 orang itu baru cukup untuk merangkulnya itu. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh Al-Quran ini adalah kebenaran. Karena apa? Nabi Muhammad tidak pernah tercatat dalam sejarah pergi jalan-jalan ke Mesir Pak. Tapi semuanya data itu sesuai dengan apa yang kita ungkap dalam sejarah. Nah ala kulli hal, karena Fir'aun ini mendustakan Allah SWT, maka Allah katakan fadammarnahum tadmira. Dihancurkan lebur, hancur lebur, habis semua sekalian. Ya, hancur lebur semuanya. Itu negara kepala negara, jenderalnya, pasukannya masuk semua ke situ. Nah ini. Nah itu gambarannya ya disampaikan kepada orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah kedua, wa qauma nuhil lamma kadzdzabur rusula. Kisah kedua yang Allah gambarkan adalah kisah kehancuran kaum Nuh. Dan ini juga menjadi perdebatan di antara ahli sejarah sekalian. Apakah ya air bah ketika itu hanya sekitar daerah Jazirah Arabia atau semuanya? Para ahli tafsir memilih pendapat bahwa kejadian
kejadian air bah itu menyeluruh sekalian. Buktinya adalah dulu ya antara Sumatera kemudian Jawa ini dulu airnya adalah satu kesatuan Pak. Kemudian terjadi sesuatu, terlepas apakah ini analisa benar atau tidak, tapi terjadi pemisahan. Dulu Afrika dengan Arab itu bersatu sekalian. Kemudian terpisah, adanya cekungan-cekungan yang ada di sekitar Jazirah Arabia. Terlepas itu semuanya, yang jelas bahwa Allah menegaskan ketika itu bumi ditenggelamkan dalam air yang luas sekali. Bahkan anaknya sendiri Kan'an sekalian, ya, dia merasa dia mampu untuk menyelamatkan dirinya. Dia naik ke gunung, ya, naik ke gunung, ke puncak Pak. Dan ini juga menjadi ada semacam perkiraan apakah yang dinaiki ini gunung Himalaya, karena Himalaya kan gunung tertinggi Pak. Apa lainnya? Ini juga kita nggak bisa menegaskan. Yang jelas Al-Quran menggambarkan ketika itu dia naik gunung, sampai kemudian ayahnya mengatakan ya bunayya rekam ma'ana. Masya Allah Pak, namanya ayah Pak dengan anak itu ya bagaimanapun tetap anak Pak. Ya, sak dablek sak nakal-nakalnya anak ya tetap anak. Maka Nabi Musa dengan naluri kebapaan dia memanggil anaknya, ya bunayya arkam ma'ana. Panggilannya pun panggilan yang sayang Pak. Bunayya itu kalau dalam bahasa Arab, wahai ananda, anakku. Coba Pak, bukan walad. Kalau walad itu kan anak biasa ya. Tapi ya bunayya irkam ma'ana. Tapi ya itu sebagai contoh Pak. Naudzubillah ya. Anak Nabi bisa jadi kayak gitu ya ada. Jangan nyalahin orang Pak. Ya anaknya kiai kok kayak gitu ya. Anak Nabi aja yang kayak gitu lebih kok. Tapi ini adalah sebuah gambaran bagaimana perlunya kita selalu ikhtiar, bagaimana anak kita bisa menjadi warithan minna seperti doanya Nabi Zakaria. Ya bagaimana anak-anaknya bisa meneruskan perjuangannya. Nah karena mereka ini mendustakan Nabi Nuh ya, maka kemudian Allah pun menghancurkan mereka semuanya. Wa ja'alnahum linnasi ayah, dan menjadi peringatan Pak. Ayah itu tanda-tanda besar. Maka kalau tsunami apakah itu belum ada apa-apanya Pak. Itu aja sudah begitu dahsyatnya Pak. Bayangkan ini Pak, air ini Pak sampai dikatakan berhari-hari Pak. Ada yang mengatakan sampai berbulan-bulan, bayangkan. Ya, sampai kemudian ceritakan ya kapal Nabi Nuh ini wastawa 'alal judi. Ya. Kemudian istawa itu berhenti tegak gitu karena mendapatkan kedangkalan situ. Di mana istawa fastawa 'alal judi. Al-jud di sini dikatakan adalah gunung Al-Judi, dataran tinggi. Ini juga ada perbedaan di antara para ahli geologi. Ada yang mengatakan di daerah Iran, daerah dekat Asfahan. Tapi banyak ahli sejarah mengatakan ini tempatnya adalah di daerah timur Turki ya. Bapak-Ibu kalau ke Turki, ke daerah timur itu sana ada dataran hamparan panjang gitu. Itu kalau dilihat dari satelit Pak membentuk kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah, maka kemudian Allah ingatkan wa'atadna lidzalimina 'adzaban alima. Kapanpun dimanapun Pak, kezaliman itu pasti Allah akan memberikan balasannya. Maka dikatakan al-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu Pak adalah kegelapan di hari kiamat. Apalagi jangan sampai kita mendolimi sesama kita. Ya. Karena apa? Kita takutnya nanti Ibu sekalian orang yang berbuat zalim apalagi kepada para ulama, kepada para masyayikh, ya. Ini luar biasa Pak, mengerikan sekali. Karena apa? Nanti akan diambil seluruh kebaikannya diberikan orang yang dizalimi. Kalau kurang Pak, keburukan orang yang dizalimi ini ditarik, ditransfer, diberikan orang yang menzaliminya. Itulah sebabnya kata Rasulullah disebut dengan muflis. Apa itu muflis? Muflis itu adalah orang yang bangkrut. Kemudian wa 'ada wa thamud wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Ya, kisah kaum Nabi Saleh,
Nabi Hud, Nabi Syuaib, semuanya menerangkan bagaimana akhir daripada perbuatan kezaliman. Dan semuanya Allah berikan balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan terakhir Bu sekalian, kisahnya kaum Lut. Ini juga perlu kita garis bawahi Bu sekalian. Sekarang ini ada disebut dengan gerakan LGBT. LGBT niku suka sama suka sejenis Pak. Dan ini mereka semakin kuat. Bahkan perusahaan-perusahaan besar Pak, seperti kopi apa niku Pak? Kopi yang mahal niku loh Pak. Lupa saya namanya, kopinya apa itu? Cadbury Pak, Cadbury atau apa itu? Ya, itu sebagai sponsor dan mengakui ya sponsor daripada LGBT. Nah, artinya apa? Ini menjadi tantangan dakwah kita. Ya, bukan kemudian kita menghindari atau apa, tapi ini realita bahwa kita dikepung dengan berbagai macam tantangan kehidupan. Dan kita umat Islam harus bisa menjaga keluarga dan anaknya. Jika ini berulang Bu sekalian, pasti akan berulang lagi. Ini kan disebut dengan sunnatullah Pak. Kapanpun terjadi, di mana terjadi, jika LGBT itu menjadi sesuatu yang merajalela, maka itu artinya menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ma'asal muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ujung ayat Allah tegaskan bal kanu la yarjuna nusyur. Ini penyebabnya. Ya, kenapa mereka tidak takut sama Allah? Kenapa mereka kok mau berbuat kezaliman begitu sewenang-wenang? Kenapa mereka tidak takut kalau nanti diazab Allah? Karena mereka tidak meyakini adanya balasan Allah. Kalau udah kayak gitu apa yang diharap? Wong mereka nggak meyakini. Kita ini ibadah susah payah, kita ini menjaga diri kita karena kita tahu besok tuh ada balasannya. Jika tidak ya sudah. Ini adalah salah satu gambaran ya penyebab kerusakan yang ada di muka bumi ini. Saya kira cukup sekian Bapak sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Segala kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.